Bab 393. Langit dan bumi menjadi saksiku. Di langit berbintang yang luas, sebuah kapal bintang berderap menuju kedalaman langit berbintang. Mileye berdiri di haluan kapal, memandangi langit berbintang yang tak berujung. Dia sekali lagi merasakan betapa tidak berartinya manusia. Pada saat ini, Mileye memikirkan wanita bergaun polos. Alam semesta tidak ada habisnya. Tapi potensi manusia tidak terbatas. Seorang master seperti wanita bergaun polos, jika dia berdiri di sini, dia terlihat kecil berada di langit berbintang. Pada saat di kota Qingcheng, yang dia pikirkan setiap hari hanyalah membuat saudara perempuan menjalani kehidupan yang baik dan mengobati penyakitnya. Dan Samapi sekarang, niatnya itu tidak pernah berubah. Namun, dia menemukan bahwa tujuan ini tampaknya semakin sulit. Semakin besar kemampuannya, semakin kuat orang-orang yang akan mencarinya, dan semakin besar hal-hal yang akan ditemui. Setelah beberapa saat, Mileye terkekeh, di dunia ini, tidak mudah untuk hidup, dan bahkan lebih sulit untuk hidup dengan baik. Pada saat ini, suara Jen terdengar lagi. Jika kamu merasa itu tidak mudah sekarang, maka aku menyarankanmu untuk menyerahkan menara penjara alam dan menjadi dewa pedang abadi di dunia ini. Dengan kekuatanmu saat ini, dan harta yang telah kamu peroleh, kamu dapat hidup dengan baik di dunia ini. Mileye berkata, apa maksudmu? Jen tertawa kecil, kamu hanya bertarung dengan orang-orang sekarang, dan orang-orang ini hanyalah semut. Ketika kamu bertemu para penguasa wilayah bintang itu, kamu akan hidup lebih sulit lagi. Selain itu, di belakang orang-orang, masih ada langit. Selama kamu terus menjadi lebih kuat dan tetap hidup, kamu tidak hanya bertarung dengan orang-orang, tetapi juga dengan langit. Mileye terdiam. Wanita bergaun polos juga mengatakan hal ini padanya. Berkelahi dengan orang-orang, bertarung dengan langit. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa harus bertarung? Ini seperti Nona Jen, bukankah baik bagi kita berdua berteman? Jen mencibir, kamu sangat polos dan imut. Lindsay bahkan tidak sepolos dirimu. Mileye. Jen berkata lagi, jika kamu ingin hidup, maka bekerja keraslah untuk menjadi kuat. Kamu harus merebut kekuatan langit dan bumi. Semakin kuat dirimu, semakin kamu mampu menghadapi orang-orang ini, maka semakin besar ancaman untuk semua hal. Sama seperti dirimu sekarang, keluarga Dugu dan keluarga Yun pasti tidak akan membiarkanmu pergi, karena mereka tidak akan membiarkan iblis yang dapat mengancam mereka di masa depan tumbuh. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, jika kamu memiliki menara ini, musuhmu hanya akan semakin kuat. Oleh karena itu, aku dengan tulus menyarankan agar kamu memberiku menara ini sekarang, dan semua masalah di masa depan akan ditangani olehku. Aku akan mengambilnya untukmu, aku tulus. Ekspresi Mileye menjadi gelap, wanita ini mempermainkan perasaannya. Jen berkata lagi, apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya dulu? Mileye berkata dengan suara rendah, Nona Jen, aku punya pertanyaan, mungkin agak lancang untuk bertanya. Namun, aku masih ingin bertanya. Seorang master sepertimu, mengapa bisa dipenjara di menara ini? Jen terdiam. Mileye berkata lagi, Nona Jen, kamu telah hidup lebih lama daripada aku, kamu telah melihat lebih banyak orang daripada aku, dan memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Namun, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Jen, jadi orang jangan terlalu serakah, cobalah untuk tidak mengambil barang yang bukan milikmu. Serakah. Mileye tahu dengan jelas bahwa banyak orang sering mati karena keserakahan mereka sendiri. Sama seperti para penjudi, mereka menang banyak, tetapi mereka masih ingin menang lebih banyak, dan hasil akhirnya menjadi kalah total.
Jen tiba-tiba tersenyum dan berkata, serakah. Kamu sekarang mencari segel dunia, apakah itu tidak serakah? Dalam kehidupan, jika kamu tidak bertaruh, hidupmu akan biasa-biasa saja, mengerti? Mileye terdiam. Seperti yang dikatakan Jen, ada banyak waktu dalam hidup ini yang benar-benar perlu dipertaruhkan. Jen berkata lagi, kamu bertanya mengapa aku bisa dipenjara di sini sebelumnya. Aku ingin memberitahumu alasannya. Itu bukan karena aku serakah, tetapi karena aku terlalu kuat. Mileye sudah tiba. Pada saat ini, Jen tiba-tiba berkata. Mileye berhenti. Dia melihat ke atas, dan di langit berbintang tidak jauh di depannya, ada aliran batu di langit berbintang. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada apa-apa di sini. Jen berkata dengan suara rendah, jika bisa terlihat jelas, apakah senjata ajaib ini masih menunggumu untuk datang dan mendapatkannya? Ikuti aku dan ucapkan, langit dan bumi adalah mataku, dan aku bisa melihat langit sekilas. Mileye melafalkan tanpa sadar, langit dan bumi adalah mataku, lihatlah langit sekilas. Begitu suara itu jatuh, mata Mileye tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya, dua cahaya putih tampak tersapu dari matanya. Dalam sekejap, langit berbintang di depan Mileye telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan di depannya, sebuah jalan emas muncul. Jalan itu langsung menuju kedalaman langit berbintang di kejauhan. Mileye sedikit takut, karena pada saat ini dia merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya sangat jelas. Pada saat ini, indera penglihatannya mencapai tingkat ekstrim, bahkan seekor semut yang berjarak puluhan ribu mil jauhnya, dia dapat dengan jelas melihatnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia mendominasi segalanya. Mileye bertanya dengan cepat, Jen, kekuatan sihir macam apa ini? Ini sangat kuat. Jen berkata dengan suara rendah, jangan tanya begitu banyak, cepatlah bergerak. Tapi Mileye berkata dengan penuh semangat, bisakah kamu mengajariku trik ini? Jen berkata, boleh, tapi apa yang akan kamu berikan untuk kui? Mileye berkata, apa yang kamu inginkan? Jen berkata, kamu bisa memberiku pagoda ini. Mileye berkata dengan tegas, bagaimana menara ini bisa menunjukkan ketulusanku? Bagaimana kalau aku memberikan diriku sendiri? Jen berkata, kamu, haha. Tawa itu keras dan nyaring. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, apakah kamu mencoba membuatku mati karena tertawa? Mileye berkata dengan tegas, apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya? Aku pikir ini cukup baik. Jen tersenyum dan berkata, pipimu lebih tebal dari langit ini. Jujur saja, aku sarankan buatlah satu komunitas teknik pelatihan dengan kulit tebalmu, itu bagus untuk mendominasi langit dan dunia. Mileye tidak lagi berdebat dengan wanita ini, dan segera berjalan menuju jalan emas. Berjalan di jalan emas, Mileye tiba-tiba merasakan energi emas, yang sangat murni, bahkan lebih murni dari kristal api ungu. Jen berkata, ini adalah energi naga yang dipancarkan Kaisar Dewa saat itu. Jika ada esensi naga, kamu dapat menyerap semua ini. Sayangnya, kamu tidak memilikinya. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ada cara lain? Jen berkata, ada. Apa? Tanya Mileye cepat. Tidak mau memberitahumu. Mileye. Jen benar-benar tidak akan memberitahunya, dan Mileye tahu bahwa wanita ini pasti sedang membalas dendam atas apa yang baru saja terjadi. Tidak berdaya, dia hanya bisa terus bergerak maju. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye berhenti, dan di depannya ada pintu emas. Mileye berhenti di depan pintu sangat lama. Jen berkata lagi, kenapa kamu takut?
Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Nona Jen, sejujurnya, kamu tidak berbohong padaku kali ini, kan?" Jen berkata, "Jika kamu takut, kamu dapat berbalik dan kembali." Mileye tersenyum kecut, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung masuk. Saat Mileye berjalan ke pintu cahaya, jalan emas tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul, dan seluruh langit berbintang kembali tenang. Tidak tahu berapa lama, Mileye merasa sekelilingnya sunyi. Dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia berada di depan sebuah kota. Kota yang sangat luar biasa. Tembok kota sangat tinggi, setidaknya 100 kaki. Di gerbang kota, ada 2 naga raksasa. Kedua naga raksasa itu besar, dan sisik di sekitar tubuh mereka seperti pisau. Mileye berjalan ke 2 naga raksasa dan menghela nafas. Ini terlihat seperti naga asli. Mengatakan itu, saat dia ingin menyentuhnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari benaknya, "Sentuhlah jika kamu ingin mati." Ekspresi Mileye berubah. "Apa maksudmu?" Jen berkata, "Coba kamu teruskan." Mendengar ini, Mileye melihat kedua naga raksasa itu lagi. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis dan dia melangkah mundur lagi dan lagi, karena kedua naga raksasa itu nyata. Seekor naga hidup. Mileye sedikit terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat naga sebesar itu. Dia hanya pernah mendengar monster level ini. Jen tiba-tiba berkata lagi, "Masuk." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Kedua naga ini menjaga di sini." Jen berkata, "Mereka telah tertidur lelap. Selama kamu tidak mengacaukan mereka, mereka tidak akan bangun." Mileye mengangguk sedikit. "Baiklah, hanya saja, Nona Jen, aku sedikit penasaran, siapa Kaisar Dewa ini?" Jen berkata, "Dulu penguasa Star Territory mendirikan Kaisar Dewa, menyebut dirinya Kaisar Dewa, dan berkuasa." Mileye berkata, "Apakah dia sudah tiada?" Jen berkata dengan emosi, "Omong kosong, jika dia tidak mati, bagaimana Star Territory ini bisa ada?" Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa yang membunuhnya?" Jen berkata, "Mengapa kamu sangat cerewet?" Mileye berkata, "Aku hanya bertanya." Jen berkata, "Lagi pula bukan kamu yang membunuhnya, cepat masuk." Mileye sedikit terdiam, dia tidak bertanya lagi dan berjalan ke kota, tetapi pada saat ini, kota itu sunyi senyap, tidak ada satupun makhluk hidup. Sangat sunyi dan dingin. Mileye berjalan dan menemukan bahwa di kedua sisi jalan, ada potret seorang pria paruh baya. Dalam potret itu, pria paruh baya itu sombong dan dia memiliki kecenderungan mendominasi untuk memandang rendah dunia. Mileye berkata lembut, "Ini seharusnya Kaisar Dewa." Jen berkata, "Pada usia 13, orang ini telah mencapai tingkat alam tiada batas, dan pada usia 16, seni bela diri menjadi tercerahkan dan menyadari arti sebenarnya." Pada waktu itu, di kalangan generasi muda Star Territory, dia sudah tak terkalahkan. Tidak hanya generasi muda, tetapi juga master di generasi tua tidak sebanding dengan dia. Mendengar ini, Mileye sedikit malu. Ini benar-benar tak tertandingi. Dirinis menjadi dewa pedang besar ketika berusia 19 tahun, dibandingkan dengan pihak lain, dia tampak sedikit lebih buruk. Jen berkata lagi, "Jangan murung. Gunung tetaplah gunung yang tinggi, dia jahat, dan ada orang yang lebih jahat darinya." Mileye mengangguk, "Memang, ada orang di luar manusia, dan ada gunung di luar gunung. Tidak ada yang paling jahat, yang ada hanya yang lebih jahat." Mileye terus berjalan ke bawah, dan tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah. Karena di depan, dia merasakan aura jiwa pedang. Aura jiwa pedang yang sangat kuat. Bersambung.